Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Tensei Kizoku. Cerita dimulai dari seorang anak laki-laki bernama Shinya yang sedang berjalan di malam hari menggunakan HP pinternya. Tapi tiba-tiba dia melihat orang-orang berlari keluar dari sebuah toko. Dua bondon muda menabraknya dan jatuh ke tanah. Shinya menyadari ada penjahat di belakang mereka. Dia mengayunkan pisaunya dan membunuh mereka. Shinya segera mencoba lari ngabret sedan edannya, tapi kedua bondon itu ketakutan dan tidak bisa lari dari sana. Lalu penjahat bergerak ke arah mereka untuk membunuh mereka. Tapi Shinya ingin menyelamatkan mereka dan memutuskan untuk menghentikan penjahat. Jadi dia bergegas menuju penjahat dan mendorongnya ke tanah. Dia pun menyuruh bondon itu untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun sayang, penjahat telah menikamnya dan segera lari ngabret dari sana. Melihat hal tersebut, para bondon itu datang untuk memeriksanya dan mulai menangis. Akan tetapi Shinya dengan senang hati menyelamatkan mereka dan merasa tidak enak. Dia telah membuat mereka menangis, kemudian dia pun bangun dan menemukan dirinya di kamar pribadi yang mewah. Dia pun bertanya-tanya apakah rumah sakit, dan dia ingat bahwa dia telah membantu beberapa bondon itu saat pelayan melihatnya dan memanggilnya Tuan Kane. Sementara wanita lain memeluknya dan bertanya kepadanya jika dia bisa mengenali ibunya, tetapi sihirnya bingung karena dia tidak mengenal. Mereka tiba-tiba melihat bayangannya di cermin dan mulai panik dan tidak mengerti apa yang terjadi, di mana dia berada dan mengapa mereka memanggilnya Master Kane. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menyadari bahwa dia modal ke alam isekai dan terungkap bahwa dia tertidur selama seminggu karena demam ibunya. Dia pun merasa lapar dan pergi menyiapkan makanan untuk Shinya. Melihat dirinya sendiri di cermin, dia datang bahwa dia benar-benar tidak tahan dan bereinkarnasi sebagai seorang anak ke dunia lain. Namun dia bersemangat dan memutuskan untuk memeriksa ukurannya saat itu. Pembantu melihat dia membuatnya malu, tetapi dia mendapat banyak informasi dari pembantu tentang dirinya dan keluarganya. Dia juga menemukan bahwa namanya adalah Kane, berusia 3 tahun, nama babehnya Garm, dan nama mamahnya adalah Sarah. Dia memiliki seorang saudara perempuan bernama Rain, yang 2 tahun lebih tua darinya, tetapi Sarah adalah istri kedua dari istri pertama Maria yang memiliki 2 putra. Jadi Kane adalah putra ketiga dan Garm adalah nobel berpangkat tinggi yang memiliki pasukannya sendiri dan melindungi kerajaan benteng. Dia mengetahui bahwa ada hutan monster kopet, para petualang untuk melindungi mereka, dan beberapa dari mereka mencoba menggunakan sihir. Dan juga Shinya sangat senang mengetahui tentang ini semua, dan dia juga ingin mencoba menggunakan sihir. Jadi dia memutuskan untuk menjalani hidupnya di sini karena di dunia asalnya dia adalah seorang yetim, piatu, dan hidup sendiri. Itu sebabnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia pun rindu dan tiba-tiba Shinya pun memutuskan untuk belajar sehingga orang tuanya terkejut dan sampai setengah modal dengan hal tersebut. Tetapi ayahnya menjelaskan bahwa dia tidak dapat mewariskan harta miliknya kepadanya sehingga dia harus membuat kesuksesannya sendiri dalam hidup Shinya. Kemudian dia pun memutuskan membaca buku tentang sihir dalam sejarah kerajaan. Karena dia lebih tertarik pada sihir, tetapi saudara perempuannya Rain menjelaskan bahwa dia belum siap untuk itu. Karena dia juga perlu dibaptis seperti dia menunggu sampai berusia 5 tahun. Di suatu hari, saudara perempuannya hampir memergokinya melakukan sihir, tapi untungnya dia tidak melihat dan mulai mengajarinya tentang sejarah 300 tahun kerajaan pengawal dan bagaimana raja pertamanya memulai sebagai petualang sebelum membangun kerajaan 2 tahun berlalu.
Dan akhirnya tiba saatnya upacara pembaptisan. Sekarang berusia 5 tahun. Orang tua dan saudara perempuannya sangat bahagia karena dia terlihat sangat imut. Dia melihat dunia luar pertama kalinya, dan ini adalah dunia isekai yang dia impikan di kehidupan sebelumnya. Karena memiliki tentara bangunan tua, monster, bahkan sihir. Sementara itu dia bertanya kepada saudara perempuannya, bagaimana rasanya dianugerahi hujan sihir. Kemudian dia pun membuka statusnya untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia melihatnya dan melihat tingkat sihirnya yang dapat menggunakan 3 elemen sihir berbeda. Yang diungkapkan ibunya bahwa hujan adalah diberikan perlindungan level 2 oleh dewa sihir. Tetapi Shinya tidak dapat memahami tentang perlindungan dan level ayahnya, kemudian menjelaskan bahwa sihir dan perlindungan dapat dicapai di level 1 hingga 5. Sehingga semakin tinggi levelnya semakin tinggi juga perlindungan bakat alami pengguna. Adalah hal yang sangat berguna. Menentukan berapa banyak sihir yang dibutuhkan untuk mengaktifkan mantra, dan itu mempengaruhi keterampilan, dan dewa memberikan perlindungan dengan segera. Mereka mencapai kuil yang didedikasikan untuk pemujaan dewa. Shinya pun bersemangat untuk upacara, dan saudara perempuannya berharap dia mendapat banyak perlindungan dari para dewa. Segera setelah upacara dimulai, mereka mendengar seseorang tertawa. Patung-patung bersinar dan mereka juga takjub melihat Shinya. Kemudian dia pun membuka matanya dan menemukan dirinya di dunia para dewa, di mana 7 dewa bersemayam. Ketujuh dewa tersebut muncul di depannya setelah menunggu lama. Pada hari itu juga, mereka memanggilnya dengan nama-lamanya dan dia terkejut. Para dewa sendiri muncul pada pembaptisannya. Mereka memperkenalkan diri satu persatu dan mengungkapkan bahwa kematiannya tidak terduga. Dia melindungi untuk gadis-gadis muda dari penjahat. Tapi penjahat itu akan tersandung dan jatuh dan ditangkap sehingga dia bahkan tidak diperlukan. Namun dia meninggoy karena melakukan perbuatan baik. Maka itu sebabnya Dewa Bumi memintanya untuk modal ke alam isekai, karena mereka pikir perawatan dan pergantian popok akan dilakukan menyebabkan terlalu banyak siksaan mental baginya. Sehingga mereka mencoba memblokir ingatannya, tetapi untuk beberapa alasan, dia mengingatnya pada usia 3 tahun. Mengetahui tentang hal itu, Kane mengatakan bahwa mereka tidak perlu meminta maaf karena sejak ingatannya kembali begitu cepat, dia dapat mempelajari caranya untuk menulis dan menggunakan sihir, dan yang terpenting dia tinggal bersama orang tua dan saudara perempuannya. Jadi dia berterima kasih kepada mereka karena telah meninggalkan ingatannya bersama. Setiap mereka memberinya sihir perlindungan dan keterampilan. Mereka juga berjanji untuk bertemu dengannya lagi. Kane membuka matanya dan babehnya bertanya, apakah dia menunjukkan kepada mereka statusnya? Tetapi Kane memiliki firasat buruk tentang hal itu sehingga dia berpura-pura nyeri modal dan melarikan diri dari sana. Dia pun membuka jendela statusnya dan terkejut melihat hal tersebut karena dia memiliki semua jenis sihir dan perlindungan dengan level 10. Dia pun bertanya-tanya apa yang dilakukan para dewa itu, karena dia diberitahu bahwa level 5 adalah level tertinggi. Sekarang Kane memutuskan untuk menyembunyikannya karena dia tidak dapat membiarkan siapapun melihatnya saat itu. Dia pun menemukan bahwa Dewa Pencipta telah memberinya status penyembunyian mantra. Mengetahui hal itu, dia pun berterima kasih padanya dan menyembunyikan tingkat sihirnya. Yang sebenarnya, selama makan malam semua orang merayakan ulang tahun kelima Kane. Ayahnya kemudian bertanya apakah dia dapat memeriksa statusnya dan memberitahunya untuk menunjukkannya. Saat Kane membuka sihirnya, dia pun kagum karena dia memiliki perlindungan. Bukan hanya Dewa Pencipta, tetapi 6 dewa lainnya. Akan tetapi, Kane lupa memperbaiki kekuatan sihirnya yang lebih dari 344.000.
Babehnya pun mengatakan bahwa penyihir istana hanya memiliki sekitar 10.000, tetapi dia adalah 4, atau bahkan dia memiliki kotak item dan penilaian juga, sehingga Kane bisa dijamin sukses dalam segala hal. Namun Rain sangat senang melihatnya, akan tetapi ayahnya melarang untuk menunjukkan statusnya kepada orang lain karena sangat menjanjikan, tetapi bisa juga dilihat sebagai ancaman kerajaan juga. Dia melarang semua orang membicarakannya. Setelah beberapa waktu, Rain pun datang ke kamarnya dan menemukan buku tentang sihir. Dia pun bertanya-tanya apakah dapat memanggil hewan berbulu. Karena itu adalah mimpinya dia keluar. Dengan ini dia pun memesan dan memulai ritual pemanggilan. Dia ingin memanggil hewan berbulu, tetapi yang mengejutkan itu adalah monster kopet, dan Kane khawatir melihatnya, sementara Rain dan Parma juga ada di sana.